saya Imade Rian Cahyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran tentang materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, yaitu merupakan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti apa videonya? Mari kita simak videonya berikut ini. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sangat baik. Baik. Alhamdulillah. Wah, nampaknya sangat bersemangat sekali ya mengikuti pelajaran kali ini. Kakak sangat senang dengan semangat adik-adik semua. Oke adik-adik semua, sebelum kita melangsungkan kegiatan pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing akan Kakak pandu dari sini. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, selanjutnya kakak akan melakukan sesi absensi ya. Untuk nama-nama yang kakak sebut, dimohonkan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan katakan hadir. Oke, kakak langsung yang pertama, Aldi Panji Pradana. Hadir Kak, hadir. Yang kedua, Eni Puji Lestari. Hadir. Ika Pramita Rusadi. Hadir, Kakak. Agus Kusuma Dinata. Siap hadir Kak. Lina Wahyuni. Hadir. Oke, berarti semua hadir ya pada pembelajaran kita kali ini. Nah, adik-adik semua, pada pelajaran kita kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Adapun materi bahasan yang menjadi indikator pencapaian kita pada bab ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan makna demokrasi. Yang kedua, menguraikan klasifikasi demokrasi. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang kelima, menjelaskan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang keenam, menganalisis pentingnya kehidupan demokrasi. Dan yang ketujuh, yaitu menganalisis perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Namun, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan fokus pada 4 indikator pencapaian saja ya adik-adik, yakni pada poin 1 sampai dengan poin 4. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita beranjak ke materi, kakak ingin bertanya nih pada adik-adik, kira-kira apa sih itu demokrasi? Baik, Kak. Izin menjawab. Berdasarkan pelajaran yang pernah saya pelajari di bangku sekolah, pengertian demokrasi yang saya tahu, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, Kak, yaitu demos yang artinya penduduk atau rakyat yang ada di suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi kalau digabungkan secara epistemologis, arti dari demokrasi itu adalah suatu negara yang mana di dalam sistem pemerintahannya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Itu, Kak. Terima kasih. Wah, bagus sekali jawaban dari adik Ika ini. Nampaknya adik Ika sudah belajar ya sebelumnya, sehingga jawabannya lengkap dan sangat jelas. Nah adik-adik semua, perlu kakak tekankan lagi bahwa kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kata kratos. Demos itu sendiri berarti rakyat, dan kratos itu berarti pemerintahan. Dan jika digabungkan, maka demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, untuk mempermudah adik-adik mengingat definisi dari demokrasi ini, maka ada 3 kunci yang harus adik-adik pahami. Yang pertama yaitu demos yang berarti rakyat. Yang kedua yaitu kratos yang berarti pemerintahan. Dan yang jika digabungkan, maka demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Oke adik-adik semua, berikutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi demokrasi. Nah, di dalam klasifikasi demokrasi ini
ini, demokrasi dapat diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologinya. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Oke, adik-adik semua, kira-kira ada yang bisa bantu kakak nggak? Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dapat dibagi menjadi berapa sih? Ada, Kak. Jadi demokrasi itu ada dua. Yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua itu demokrasi yang tidak langsung. Ya, benar sekali jawaban dari Dek Sinta. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Oke adik-adik, adapun perbedaan dari demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung itu terletak pada partisipasi rakyatnya. Jika demokrasi langsung, setiap warga negaranya diikutsertakan secara langsung dalam menentukan kebijakan umum negara. Sedangkan pada demokrasi tidak langsung, rakyat menempatkan wakilnya lewat pemilihan umum. Hal ini dikarenakan oleh rakyat dari suatu negara tersebut terlalu banyak dan juga wilayahnya yang terlampau luas. Oleh sebab itu, maka diadakanlah pemilihan umum untuk menempatkan wakil-wakil dari rakyat tersebut yang nantinya akan membawa aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. Oke adik-adik, berikutnya adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Oke, yang kedua yaitu demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang berpaham komunis. Dan yang ketiga yaitu demokrasi gabungan. Adalah bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara yang berpaham non-blok. Oke adik-adik, berikutnya adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologinya. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Sekali lagi, berdasarkan ideologinya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah itu dibatasi oleh konstitusi. Dan yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia itu dibedakan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Oke, berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat.
seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Oke, yang ketiga yaitu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Berikutnya, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Berikutnya, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Oke, kakak lanjutkan. Kemudian menurut Al-Mudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Wurian dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suku bulu demokrasi. Sebagai berikut ini, yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang berikutnya, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Berikutnya, kekuasaan mayoritas. Berikutnya, hak-hak minoritas. Jaminan hak-hak asasi manusia. Pemilihan yang bebas dan jujur. Persamaan di muka hukum, serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan kekompakan. Oke adik-adik semuanya, berikutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Perlu untuk diketahui bahwa Indonesia sendiri menggunakan atau menerapkan paham demokrasi Pancasila. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Nah, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana hal yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedudukan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, yang nomor 10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila? Nah, yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama. Sekali lagi, dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Oke adik-adik, tadi kita telah mempelajari materi mengenai demokrasi. Dan kakak sangat senang sekali karena adik-adik sangat bersemangat dan aktif pada pembelajaran kali ini. Kakak harap semangat adik-adik tidak berkurang ya pada pertemuan selanjutnya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan. Oke adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan doa karena kita telah diberikan kelancaran pada pembelajaran kali ini. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik semua, kakak akhiri pertemuan kali ini dengan selamat siang.